Selera musik setiap orang memang berbeda. Namun gak ada salahnya lo siapin money dan energi untuk nonton konser-konser band berikut ini. Minimal sekali sebelum lo mati. Kenapa gitu? Simak alasannya berikut ini. Grup rock U2 terbentuk pada musim gugur tahun 1976 di Dublin, Irlandia. Berawal dari Larry Mullen yang mencari musisi lewat papan pengumuman di SMA-nya untuk membentuk sebuah band baru. Dari sanalah terbentuk band dengan 5 anggota. Mullen sebagai drummer, Adam Clayton sebagai basis, Bono sebagai vokalis, dan Dave Evans sebagai gitaris. Pada September 1979, U2 merilis single pertama mereka yang mencapai puncak tangga lagu nasional. Pada Desember tahun itu pula mereka tampil di London. Untuk pertama kalinya mereka tampil di luar Irlandia. U2 berjuang untuk mendapatkan perhatian dari penggemar musik dan kritikus di sana. Pada 1983, U2 mencapai popularitas dengan lagu mereka Sunday Bloody Sunday yang mengecam kekerasan selama konflik di Irlandia. U2 juga memainkan peran penting dalam konser Live Aid tahun 1985. Mereka mengumpulkan dana untuk bantuan kekeringan di Ethiopia dan berhasil mengumpulkan sekitar $250 juta Amerika untuk amal. Setelah konser ini, penjualan album U2 melonjak pesat. Sejak itu jugalah U2, khususnya Bono, menjadi ikon dalam aksi sosial dunia. Grammy Awards. Pada 2005, U2 masuk ke dalam Rock and Roll Hall of Fame dan memenangkan 22 Grammy Awards. U2 membuktikan memiliki kualitas karya tingkat tinggi dengan lagunya yang banyak mengusung soal propaganda kemanusiaan, hak asasi, isu lingkungan, sampai cinta. Konsernya pun selalu memakai panggung yang megah, dekorasi beyond, dengan sajian visual dan sound yang jadi salah satu yang terbaik di dunia. Konser U2 berhasil memadukan semua unsur hingga jadi showbiz yang luar biasa. Itu semua bisa jadi alasan kenapa U2 harus masuk list musisi yang wajib lo tonton. Belum berkenan konser di Indonesia. Tapi sayangnya Bono sudah sejak lama menegaskan bahwa bandnya nggak akan mau tampil dan menggelar konser di negara-negara yang dianggap kurang atau nggak peduli pada masalah kemanusiaan dan lingkungan hidup. Termasuk di dalamnya adalah soal kemiskinan dan pemanasan global. Gak heran, dengan alasan tersebut Indonesia belum masuk dalam daftar negara yang disinggahi U2. Tapi semoga saja nextnya U2 mau membuka diri untuk konser di Indonesia. Semoga aja Bang Chris Martin gak ngadu ke Bono kalau Indonesia jadi negara dengan tingkat pengembalian gelang silo band paling rendah di dunia. Ups, bercanda. Selanjutnya ada Fever 333. Grup yang berbasis di Los Angeles, Fever 333 menyuntikkan suara rap rock hybrid mereka dengan lirik bermuatan politik. 3 kata untuk menggambarkan Fever 333: abrasif, agresif, dan energik. Grup ini dibentuk oleh vokalis Jason Allen Butler, gitaris Stephen Harrison, dan drummer Arik Improta, dengan dukungan penuh dari produser Travis Barker dan John Feldman. Fever 333 memulai debut mereka pada tahun 2017 dengan pertunjukan live yang berapi-api dengan bantuan komunitas akar rumput untuk mempromosikan lagu-lagu mereka. Mereka kerap menyampaikan pesan soal komunitas, amal, dan perubahan. Semangat kesadaran sosial ini dijalin ke dalam lagu-lagu awal mereka, seperti Hunting Season, trap metal yang mengaburkan genre dari Walking in My Shoes, dan We're Coming In yang berapi-api. Pada bulan Maret 2018, mereka merilis EP Made in America. Dari EP tersebut, mereka mendapatkan nominasi Grammy untuk Best Rock Performance pada tahun 2019. Tetapi perubahan line-up menandakan perubahan besar pada tahun 2022, ketika Improta dan Harrison memutuskan berpisah dengan band. Hal itu berdampak pada pembatalan semua jadwal tur mereka. Setelah cabutnya Stephen Harrison dan Arik Improta, Jason Allen Butler pun meyakinkan kalau band yang ia bentuk setelah bubarnya Let Live itu bakal terus jalan. Namun dalam sebuah pernyataannya, musisi yang juga aktivis politik itu menyatakan bahwa Fever 333 butuh waktu untuk ngeriset diri. Pada Mei 2023, akhirnya Fever 333 berkumpul kembali dengan formasi baru yang menampilkan drummer Thomas Pridgen, gitaris Brandon Davis, dan basis April K. Pengalaman nonton Fever 333. Di luar masalah internalnya, tetap saja, saat nonton konser Fever 333, kita akan disajikan visual, sound, dan message yang sangat stand out di setiap konsernya.
Sang vokalis Jason Alon Butler layak untuk ditonton dan dinanti, karena apa yang akan dia lakukan ketika manggung selalu menuai aksi tak terduga. Ia dikenal petakilan, ia nggak ragu turun ke penonton dan ngisengin fansnya seperti memasukkan kepala fans ke dalam tong sampah hingga aksi teatrikal lainnya. Yang ketiga ada The Chemical Brothers. The Chemical Brothers mengawali karir sebagai duo produser penyiar asal Inggris yang mempelopori genre musik dance big beat pada tahun 1990-an. Duo itu adalah Ed Simmons dan Tom Rowlands. Mereka bertemu di Universitas Manchester pada tahun 1989. Sebagai penggemar hip-hop, pasangan ini dengan cepat memulai karir mereka di klub kecil di Manchester. Pindah ke London, duo ini merekam lagu awal seperti Song to the Siren dengan nama Dust Brothers, yang dipinjam dari nama tim produksi Amerika. Namun kemudian Dust Brothers Amerika meminta mereka berhenti menggunakan nama tersebut, menjadi pionir. Cambro lalu menjadi hits di MTV dan radio rock modern di Amerika Serikat. Mereka menjadi pionir untuk elektronika, sebuah kata kunci dalam industri media dan musik untuk berbagai aksi post-techno Inggris yang belakangan berdampak pada arus utama di Amerika. Selain itu, Chemical Brothers membuat soundtrack untuk film thriller Hana tahun 2011 dan menulis serta membawakan lagu This Is Not a Game untuk The Hunger Games Mockingjay Part 1 yang dirilis pada 2014, serta untuk No Geography pada tahun 2019. Duo ini juga memenangkan Grammy untuk album dance elektronik terbaik, dan single Go To Keep On memperoleh Grammy untuk rekaman dance terbaik. Konser Cambro. Chemical Brothers selalu all out di setiap kali konsernya dengan menyajikan visual yang sangat magis. Selain visual, sajian sound yang memanjakan telinga juga menjadi kelebihan dari Cambro. Selanjutnya ada Foo Fighters. Aksi Foo Fighters. Penampilan energik seolah nggak ada capeknya, Foo Fighters adalah band rock multigenerasi yang selalu menyajikan kejutan di setiap konsernya. Apalagi Dave Grohl kerap kali mengajak penonton tiba-tiba naik ke atas panggung untuk nyanyi bareng. Bahkan ia pernah mengangkat seorang fans menjadi anaknya. Gila kan? Awal mula dibentuk. Sejarahnya Foo Fighters lahir setelah kematian vokalis Nirvana Kurt Cobain. Si drummer band Dave Grohl membentuklah band Foo Fighters ini. Emang sih, pertamanya dibuat sebagai proyek solo, hingga kemudian menjadi sebuah band. Formasi aslinya terdiri dari Grohl, Pat Smear, Nat Mendel, dan William Goldsmith. Namun beberapa tahun kemudian, formasi band yang paling terkenal adalah Grohl, Mendel, Chrissy Flatt, dan Taylor Hawkins. Foo Fighters sukses besar dan mendapat banyak penggemar. Di antara 15 kemenangan Grammy Awards mereka adalah 5 kemenangan yang memecahkan rekor untuk album rock terbaik. Mereka memenangkan penghargaan untuk There Is Nothing Left to Lose pada tahun 1999, One by One pada tahun 2002, Echo, Silence, Patience and Grace pada tahun 2007, Wasting Light pada tahun 2011, dan Medicine at Midnight pada tahun 2021. Band ini masuk ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2021. Ini menandai kedua kalinya Grohl dilantik, karena ia sebelumnya mendapat penghargaan sebagai bagian dari Nirvana pada tahun 2014. Juga pada tahun 2021, Foo Fighters menjadi penerima penghargaan Icon Global di MTV Video Music Awards. Meninggalnya Hawkins. Namun gak lama setelah merayakan penghargaan tersebut, Hawkins sang drummer meninggal pada tanggal 25 Maret 2022. Foo Fighters pun memberi penghormatan kepada Hawkins dengan mengadakan konser di London pada bulan September 2022 lalu. Pada Mei 2023, setelah vakum sejak kematian Hawkins, Foo Fighters mengumumkan anggota terbaru mereka, yaitu Josh Freese sebagai drummer. Grup ini pun membuat pengumuman bahwa mereka tengah mempersiapkan musik untuk konser mereka dalam waktu dekat. Nah, kalau lo berkesempatan nonton Foo Fighters, entah di Indonesia atau di negara lain, dan kalau lo emang fans garis keras Foo Fighters, coba deh bikin sign gede yang isinya lo minta izin ke mereka untuk memainkan instrumen musik tertentu di lagu tertentu. Biasanya si Dave Grohl bakal ngelirik lo. Kalau rejeki, lo bakal diundang ke atas panggung. Selanjutnya ada Turnstile. Ini adalah band modern hardcore yang tetap membawa old school attitude dan berhasil memadukannya dengan unsur-unsur modern yang menjadi sesuatu sajian yang fresh, energik, dan gak terlupakan ketika konser. Yap, mereka adalah Turnstile.
Turnstile meroket setelah merilis studio album mereka yang ketiga pada tahun 2021 bertajuk Glow On. Banyak sekali media dan kritikus musik melayangkan pujian setinggi langit untuk album ini. Spin Magazine bahkan mendapuk Turnstile menjadi Artist of the Year pada tahun 2021. Dalam Glow On, Turnstile berhasil meracik sebuah konsep segar dengan riff-riff gitar yang catchy di setiap lagunya. Beberapa track bahkan memiliki balutan shoegaze dengan arus suara gitar flanger dan reverb, namun tetap bertanggung jawab pada core-nya sebagai band cadas. Permainan Turnstile seperti meleburkan semua konsep batasan dan parameter berbagai genre musik. Buat gue, Turnstile berhasil melakukan eksplorasi dan mencapai tingkat kerumitan tertentu dalam musiknya, menghasilkan sesuatu yang revolusioner. Daya tarik lainnya dari Turnstile adalah aksi panggung mereka yang energik. Kalau lo mendengarkan album Glow On, pasti bakal terbayang suasana saat menonton langsung. Pastinya sangat sulit menahan diri buat nggak ikut mosing sampai crowd surf. Terlebih lagi, Turnstile punya Brendan Yates yang karismatik. Buat gue, Brendan Yates bukan sekedar tipikal vokalis band hardcore pada umumnya. Doi seringkali menari-nari dengan gerakan aneh yang menyedot atensi. Sejauh yang gue amatin, Turnstile tipikal band yang tetap stay true ke hardcore scene-nya, karena vokalisnya Brendan Yates sempat reunian sama band lamanya yaitu Trapped Under Ice. Itu jadi bukti walaupun Turnstile sudah going beyond, mereka tetap humble to the scene. Selain itu, lately, Turnstile mengalami beberapa kali pergantian personil, tapi hal itu nggak membuat keenergikan mereka berkurang. Dan yang paling memorable buat gue, salah satu keasikan Turnstile ketika manggung adalah mereka nggak jarang mengajak penonton untuk ikut naik dan bernyanyi di atas panggung. Jadi penonton benar-benar merasa dilibatkan ke dalam pertunjukan. Karena FYI nih, gue sendiri udah pernah nonton Turnstile manggung di Indonesia ya. Waktu itu tahun 2018 di Rossi Musik Fatmawati, Jakarta Selatan. Gak salah deh, Turnstile jadi band yang awalnya hanya ditonton puluhan orang, sekarang menjadi band yang sangat ditunggu penampilannya di festival-festival besar di seluruh dunia. Jadi gimana? Setuju nggak sama rekomendasi gue barusan? Semoga mereka secepatnya ngadain konser di Indonesia, supaya kita bisa rasain experience nonton konser yang beda.